Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu semangat ya dalam belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali tentang pendidikan agama Islam, melanjutkan pembelajaran kita yang pada hari ini Bapak akan menyampaikan tentang dalil Al-Quran tentang zakat fitrah. Baik, kita akan sama-sama nanti perhatikan kira-kira apa dalil Al-Quran tentang zakat fitrah ini. Nah, anak-anak, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 277, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan tentang perintah dari zakat fitrah ini. Yuk, kita sama-sama baca. Bapak akan beri contoh dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Nah, nanti anak-anak belajar membacanya seperti itu. Ingat metode atau nada tilawati yang anak-anak selalu kita pelajari ya. Baik anak-anak, kita akan menyimak apa arti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 277 tadi. Nah, inilah artinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Anak-anak, jika kita perhatikan, jika kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak termasuk orang-orang yang bersedih hati, maka ada 4 yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita harus beriman, kemudian harus beramal soleh, kemudian harus mendirikan sholat, dan terakhir menunaikan zakat. Sesuai dengan materi kita tentang zakat fitrah. Nah, anak-anak tahu tidak, sesungguhnya Al-Quran tentang zakat fitrah itu tidak hanya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 277, namun ada juga yang lainnya. Bapak akan beritahu seperti ini. Nah, yang pertama ada tadi Quran Surat Al-Baqarah ayat 277, kemudian Quran Surat Asy-Syam ayat 9-10, kemudian Quran Surat At-Taubah ayat 60. Nah, Bapak dalam judul slide ini menggunakan quantum learning hari yang aneh. Apa maksudnya? Terkadang anak-anak suka bingung dan menghafal dan mendapatkan kesulitan cara menghafalkannya. Nah, Bapak akan membuat sebuah cerita. Begini ceritanya. Perhatikan tulisan-tulisan yang berwarna merah. Pada suatu hari, ada seekor sapi betina ingin membayar zakat untuk keluarganya sebanyak 277 ekor. Ingat, sapi betina itu Al-Baqarah, kemudian 277 adalah ayat 277. Kita lanjutkan ya, membayarnya pada saat matahari terbit, pukul 9-10 pagi. Ingat, matahari Asy-Syam, kemudian pukul 9-10 ada ayat 9 dan 10. Kemudian sapi betina tersebut setelah membayar zakat, sapi tersebut merasa tentram dan ingin bertaubat. Kemudian dia bertaubat, beristighfar sebanyak 60 kali. Nah, lihat bertaubat itu Quran Surat At-Taubah, kemudian 60 kalinya ada ayat 60. Nah, dalam pelajaran quantum learning hari yang aneh ini, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menghafal dengan mudah ayat-ayat Al-Quran tentang zakat fitrah. Dengan tadi kita menghafalkan ceritanya, insya Allah kita akan ingat. Kita ulang yuk. Al-Baqarah ayat 277, ceritanya apa? Sapi betina membayar zakat untuk keluarganya sebanyak 277 ekor. Kemudian membayarnya pada waktu matahari terbit, pada pukul 9 sampai pukul 10. Ini Asy-Syam ayat 9 sampai 10. Kemudian setelah membayar zakat, sapi betina itu merasa tentram dan kemudian dia ingin beristighfar dan bertaubah sebanyak 60 kali. Jadi surat apa? At-Taubah ayat 60. Yuk kita ulang. Kalau ditanya dari Al-Quran tentang zakat fitrah ada apa saja? Kita akan dengan mudah Al-Baqarah 277, Asy-Syam 9-10, At-Taubah sampai ayat 60. Nah, anak-anak, kemudian Bapak ingin menjelaskan kandungan ayat Al-Quran yang tadi kita sama-sama bahas ya. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah 277 itu tentang 4 ciri orang yang akan mendapat pahala di sisi Allah. Ingat nih. Kemudian Quran Surat Asy-Syam ayat 9-10 ada tentang akan beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya dan akan merugi
orang yang mengotori jiwanya. Hati-hati, kita jangan sampai orang yang merugi. Kemudian Quran Surah At-Taubah ayat 60 yaitu tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ingin tahu lebih lanjut tentang 8 orang golongan yang dapat menerima zakat? Pada pertemuan berikutnya kita akan sama-sama bahas. Demikian untuk sesi kali ini, Bapak doakan semoga anak-anak dapat mengerti dan bisa dipahami. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.